Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Pagi ini kita akan beribadah bersama secara online. Dapatkan kuasa dan berkat dari Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang percaya hari ini sukacita, kekuatan yang dari Tuhan akan melimpah buat setiap kita. Amin. Kita percaya hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa dulu sebentar. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini penyertaan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah berubah buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar Tuhan hari ini kami ingin bernyanyi, bersorak-sorai. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi kami lebih dan lebih. Kami bersyukur Tuhan. Biar pagi hari ini, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan memuji dan mengeluhkan Engkau Tuhan yang luar biasa. Yeah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Kami masuki Engkau Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Kami berkirang Tuhan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Dan berkirang Tuhan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Girakanku Tuhan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Oh, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Lebih lagi Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah,
yang maha ada Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, Tuhan. Oh, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yeah, yes Tuhan. Yes, yeah. Oh ya, beri tepuk tangan. Dia yang layak, yang layak, layak ditinggikan, dielulukan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Engkau beri kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kekuatan-Mu buat setiap kami. Kau sampai hari ini kami ada. Semuanya Tuhan, itu kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Sukacita dan kekuatan-Mu melimpah buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tangan-Mu yang selalu memegang kami, yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada buat setiap kami, kami bersyukur. Oh, yes Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yesus sukacitaku, yes. Yesus kekuatanku, penolong dalam
dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacita kami. Yesus sukacitaku. Yes. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ya, rasakan sukacita Tuhan. Rasakan kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kita. Dia tidak pernah membuat setiap anak-anaknya sendiri. Sampai hari ini, Bapa yang kita sembah tidak
pernah meninggalkan untuk setiap anak-anaknya. Biar sendiri Tuhan saja yang terus beracara buat setiap anak-anaknya. Biar hari ini rasakan sukacita, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dialah kekuatanku dan perisaiku dalam menghadapi setiap bahaya. Ku mempercayakan diri kepadamu Tuhan, dan Ia telah menolong kami. Oh, sukacita kami meluap dalam hati kami, sehingga kami bernyanyi memuji Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Oh, sukacitaku, kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Sukacitaku dan kekuatan kami hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu. Waktu saya dalam perjalanan menuju di gereja ini, Tuhan berkata bahwa tanganku selalu memegang kepada anak-anakku, kepada kita semua. Karena Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Justru waktu kita memegang tangannya, ada kekuatan, ada sukacita yang melimpah buat setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, Bapa dan Raja kita. Rasakan, rasakan sukacita, kekuatan. Ya, rasakan. Dia ada, sampai hari ini Dia ada. Ya Tuhan. Bapakku, sama katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih
Yesusku. Terima kasih Bapakku. Ya. Rasakan. Ya, rasakan genggaman tangannya, pelukannya buat setiap anak-anaknya. Ya, biar hari ini yang merasa sakit terserang COVID, Bapak katakan hari ini engkau telah sembuh. Hari ini yang merasakan terlalu berat beban ini, Tuhan ada katakan, akulah kekuatanmu. Yang memberi hikmat, memberi sukacita. Apapun keadaan kita, percayalah, Bapa sampai hari ini masih sama. Sukacitanya, kekuatannya, penolongnya, dia tetap sama. Selalu ada bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Bapa yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah membuat anaknya tergeletak, melainkan waktu mau jatuh, Engkau Bapa yang mengangkat kami, untuk kami kuat, untuk kami bersukacita, karena kami tahu Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Tuhan, buat kesehatan, buat segala sesuatu, khususnya Tuhan, cinta, sukacita, damai, kekuatan yang luar biasa buat setiap kami. Begitu melimpah buat setiap anak-anaknya yang mau mengandalkan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami siap Tuhan menjadi anak-anak-Mu penuh dengan sukacita, kekuatan yang luar biasa, karena Engkau beri Tuhan dengan begitu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami, pikiran kami, biar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan itu menembus di hati kami yang terdalam. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi ini saya akan berkhotbah dengan judul Keuntungan Menjadi Pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, hal perhitungan untung dan rugi memang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita mau memiliki teman, ada seseorang tuh yang memiliki perhitungan. Kalau saya berteman dengan dia, apa untungnya buat saya? Contoh yang lain, jika saya membeli barang A, manfaat apa yang saya dapatkan ketika membeli barang itu? Nah, kita harus sadar Bapak Ibu bahwa hal perhitungan ini, untung dan rugi, bisa terjadi juga kepada orang-orang Kristen saat ini. Jadi waktu mau ikut Kristus, apa ya untungnya saya ikut Kristus? Ketika saya lahir baru, apa untungnya buat saya? Pikiran yang lain, ruginya apa waktu saya ikut Kristus? Nah, Bapak Ibu, jadi begitu banyak perhitungan yang kita lakukan, dan itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak ketika mau ikut Yesus, kita banyak perhitungan. Tapi saat ini saya akan membagikan pada Bapak Ibu Saudara keuntungan ketika kita mengikuti Kristus.
Kalau melihat ruginya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu banyak ruginya. Tetapi hal yang menguntungkan juga kita dapatkan sebetulnya Bapak Ibu. Dan saya yang mau jabarkan pada hari ini adalah keuntungan yang sesuai dengan firman Tuhan yang alkitabiah. Pasti Bapak Ibu senang dengan hal yang menguntungkan, bukan? Kita akan belajar 3 keuntungan sebagai pengikut Kristus. Keuntungan yang pertama, memiliki kualitas karakter ilahi. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa kita bisa memiliki kualitas karakter ilahi Bapak Ibu? Karena di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kita mesti yakin bahwa kita bisa memunculkan karakter ilahi, memunculkan kualitas-kualitas karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Saat-saat ini yang namanya karakter sangat disoroti di dalam dunia. Baik itu dunia rohani, dunia sekuler, semuanya melihat kepada hal tersebut. Di dalam pekerjaan, di dalam keseharian kita, waktu kita bersosialisasi dengan teman-teman, karakter sangat dilihat. Bahkan di sekolah-sekolah pun saat ini ada mata pelajaran khusus untuk karakter Bapak Ibu, yang biasanya dinamakan mata pelajaran karakter building. Henry Louis Mencken mengatakan, karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Albert Einstein mengatakan, banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seorang ilmuwan besar. Mereka keliru, itu adalah karakter. Itu katanya Albert Einstein. Ternyata yang membuat orang menjadi hebat, terhormat, itu bukan karena dia pintar. Bagi Einstein ternyata itu adalah karakternya yang membuat dia menjadi orang terhormat. Wow, ternyata benar Bapak Ibu Saudara. Karakter sangat dijunjung tinggi saat-saat ini. Dan itulah yang membuat kita bisa memiliki jabatan yang baik, kita bisa menjadi dihormati oleh orang lain karena mereka melihat karakter kita. Dan ternyata karakter inilah yang menjadi sasaran dari Tuhan kepada kita sebagai pengikutnya untuk terus dikembangkan dan terus diubah sehari demi sehari. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu. Karakter ilahi yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti karakter kejujuran, lalu cara kita berbicara, karakter hal disiplin Bapak Ibu, disiplin dalam waktu, disiplin dalam bekerja, dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki karakter yang baik, karakter yang akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengutamakan karakter yang baik, pasti yang namanya kebutuhan, berkat-berkat akan mengikuti kita sebagai pengikut Kristus. Contohnya Bapak Ibu,
Ketika Bapak Ibu sedang bekerja, Bapak Ibu berusaha untuk bekerja yang excellent, yang terbaik, punya karakter yang baik, bertutur kata yang baik, disiplin yang baik di dalam bekerja. Biasanya pimpinan Bapak Ibu akan melihat, wah, ini luar biasa karyawanku yang satu ini. Dia punya karakter yang baik, disiplinnya luar biasa, orangnya jujur lagi. Otomatis biasanya pemimpin tidak ragu untuk mengangkat Bapak Ibu memiliki jabatan yang lebih baik. Ketika kita Bapak Ibu memiliki jabatan yang baik, maka otomatis juga gajinya pasti naik kan Bapak Ibu. Itulah berkat-berkat yang akan kita dapatkan. Jadi di dalam poin pertama saya menekankan Bapak Ibu, keuntungan yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus adalah kualitas hidup dulu yang berubah. Kualitas karakter kita yang berubah Bapak Ibu. Bukan masalah dapat berkat secara materi. Kalau aku ikut Yesus, mungkin nanti rumahku yang hari ini kecil jadi besar nantinya. Kalau aku mengikut Kristus, mungkin hari ini aku belum dapat jodoh, nanti jodohku orangnya ganteng, orangnya cantik. Wah, enak ya ikut Yesus. Kalau hari ini keuanganku seret, nanti ikut Yesus pasti banyak, melimpah. Depositoku jadi melimpah, banyak, harta bendaku banyak. Jangan pikirkan yang itu Bapak Ibu. Karena poin pertama yang Tuhan mau, dan ini ada alkitabiah Bapak Ibu. Tuhan mau perubahan kehidupan kita. Jangan incar berkat-berkat Tuhan dulu. Bapak Ibu, itu adalah keuntungan yang pertama yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus. Sekarang keuntungan yang kedua, apa yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus? Yang kedua adalah kebutuhan kita dicukupi. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini kita melihat bahwa sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu, ternyata kita dijamin kehidupan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu, di luar sana begitu banyak orang yang masih pontang-panting, banting tulang, kerja keras dengan cara mereka sendiri. Begitu banyak mereka melakukan hal itu. Cara mereka dengan cara dunia. Mereka bahkan Bapak Ibu, kita masih banyak melihat mereka yang belum bisa makan. Memikirkan makan besok apa, apakah bisa makan atau tidak, masih banyak Bapak Ibu. Tetapi sebagai pengikut Kristus, saya mau tekankan bahwa Tuhan Yesus pasti menjamin kebutuhan kita. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, apapun yang terjadi, Bapa kita di sorga pasti menyediakan semuanya. Yang terpenting Bapak Ibu adalah lakukan bagian Bapak Ibu, dan Bapa kita di sorga akan lakukan bagiannya. Ada berbagai kebutuhan Bapak Ibu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin makanan yang cukup, lalu keuangan dan tempat tinggal yang cukup. Ketika kita sakit, kita butuh kesembuhan. Ketika kita ada di dalam bahaya, kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Ketika kita mengalami duka cita, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Dan lain-lain, begitu banyak kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Dan kebutuhan itulah yang akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus.
Kita patut bersyukur Bapak Ibu jika Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita dengan berbagai cara. Dengan mujizatnya kita lakukan bagian kita bekerja keras, kita berupaya dengan kekuatan Tuhan, pasti Bapak Ibu akan dicukupi kebutuhannya. Bahkan ada bonus-bonus loh buat kita semua sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi yang penting adalah kita taat kepada Tuhan sebagai pengikutnya, kita lakukan bagian kita. Perhatikan Bapak Ibu, dari tadi saya mengatakan cukup. Karena itulah yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan tidak menjaminkan kita untuk berlebih, tapi cukup. Yes, kalaupun ada kelebihan dari harta benda Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu miliki, mungkin dan pasti Tuhan mau pakai Bapak Ibu untuk memberkati yang lain yang masih berkekurangan Bapak Ibu. Dan itu luar biasa. Dan bersyukurlah kalau Tuhan memakai Bapak Ibu untuk memberkati orang lain dalam hal harta benda dan yang lain Bapak Ibu. Bersyukur, kita harus bersyukur. Itu adalah keuntungan yang kedua yang kita dapatkan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Keuntungan yang ketiga, kita akan mendapatkan solusi dalam setiap masalah kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 juga mengatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Inilah keuntungan ketiga yang akan kita dapatkan. Ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan begitu rindu di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi jangan takut. Sebagai pengikut Kristus akan ada selalu solusi yang kita dapatkan. Kita bergantung, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya tidak tahu persis apa yang dialami oleh Bapak Ibu saat-saat ini, masalah apa yang dialami, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan solusi. Bapak Ibu, jika membutuhkan hikmat, Bapak Ibu juga minta kepada Tuhan. Dia pasti memberikan hikmat pada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah Salomo ketika mendamaikan dua orang ibu yang sedang rebutan anak? Ya, di situ Salomo jadi bingung. Ini sebetulnya anaknya siapa? Ibu A atau ibu B? Akhirnya Salomo karena meminta kepada Tuhan hikmat, Tuhan berikan dia hikmat. Ya sudah, kata Salomo, ambilkan saya pedang. Lebih baik saya penggal anak ini menjadi dua, masing-masing ibu akan mendapatkan separuh-separuh. Nah, ternyata dari hal itu, ibu yang satu yang ternyata bukan ibu dari anak ini malah menambahkan, ya sudah penggal aja anak itu supaya kita semua dapat. Tetapi ibu yang satu yang ternyata sungguh-sungguh ibu kandung dari anak tersebut, jangan dibunuh anak itu. Biarkan anak itu hidup dan biarkan anak ini diserahkan kepada ibu itu saja. Lalu Salomo mendapatkan jawaban dari masalah itu. Saya tahu siapa yang menjadi ibu sebenarnya dari anak ini.
Ibu yang mengatakan biarkan anak ini hidup. Luar biasa bukan? Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus jangan takut untuk kehabisan hikmat. Tidak ada kehabisan hikmat. Stok hikmat dari Tuhan sangat banyak Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Selalu ada solusi. Selalu ada hikmat yang didapatkan oleh kita semua sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, dari 3 keuntungan yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus, kita bisa pelajari dan kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata, perhatikan Bapak Ibu, ternyata kesimpulannya adalah seperti ini. Keuntungan utama yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus adalah kualitas hidup kita, karakter kita, itulah yang berubah, itulah yang menjadi keuntungan kita Bapak Ibu. Jadi karakter kitalah yang diutamakan oleh Tuhan. Perubahan hidup kitalah yang diutamakan. Makanya Tuhan sering mengatakan, aku lebih baik fokus kepada orang yang hidupnya berubah daripada orang yang kalau di gereja, kalau lagi ibadah, mengangkat tangan, berbahasa roh yang kuat, lalu nyanyinya paling kencang mungkin pada saat itu. Tidak, Tuhan lebih cenderung kepada mereka atau pengikutnya yang hidupnya semakin hari berubah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan soroti dan inilah yang menjadi keuntungan kita Bapak Ibu. Keuntungan yang kita utamakan ini pasti berikutnya akan membawa berkat-berkat yang kita butuhkan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kalau kita mengutamakan berkat materinya dulu, kita akan salah, kita akan kecewa Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus utamakan pada perubahan karakter dulu. Dan Tuhan lebih memprioritaskan itu daripada berkat-berkat materi. Jika saat ini ada Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki motivasi yang salah ketika mengikuti Kristus, hal pertama yang harus dilakukan ya pasti Bapak Ibu ya harus bertobat. Lalu yang kedua, ubah mindset, ubah pola pikir Bapak Ibu. Dari pikiran yang duniawi, pikiran yang penuh dengan materi, berubah menjadi pikiran serupa dengan Kristus. Pikiran yang mengutamakan pada perubahan karakter, perubahan hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, jadilah pengikut Kristus yang berfokus pada perubahan karakter, bukan berfokus pada berkat-berkat materi yang dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, saya percaya pada pagi ini kita semua sudah belajar begitu luar biasanya dan ada keuntungan yang kita dapatkan sebagai pengikut Kristus. Mungkin seringkali Bapak Ibu hanya mendengar di dalam khotbah-khotbah sebagai pengikut Kristus pasti banyak ruginya. Nah itu salah Bapak Ibu. Karena kita selalu berpikir untung rugi melihatnya dari hal materi yang kita dapatkan. Tidak fair Bapak Ibu, tidak adil kalau kita hanya melihat hal itu. Padahal yang namanya berkat bukan hanya materi, tetapi perubahan hidup, perubahan karakter kita, kesembuhan, ya kan Bapak Ibu? Itu yang Tuhan berikan dan itu yang Tuhan utamakan malahan. Bapak Ibu, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, dan kita merasakan bahwa firman itu mengubah kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan dari lagu berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus?
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk lawatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kami sekarang tahu bahwa kami memiliki keuntungan ketika kami menjadi pengikut-Mu, Tuhan. Karakter kami diubahkan, kehidupan kami dicukupkan, dan ketika kami menghadapi masalah, kami punya jalan keluar. Bapa, aku berdoa buat jemaat-Mu pagi hari ini. Setiap mereka yang mungkin saat ini memiliki motivasi yang salah ketika mengikut Engkau,
biarkan kami dan jemaat-Mu, kami semua bertobat. Kami mengubah mindset, pola pikir kami ketika kami mengikut Engkau Tuhan. Supaya kami memiliki motivasi yang benar. Kami memiliki motivasi Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami tidak akan dikecewakan ketika kami mengikut Engkau. Tapi kami juga yakin Bapa bahwa ketika jemaat-Mu mulai serius dan memiliki motivasi yang benar untuk mengikut Engkau, maka berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Semua yang kami butuhkan pasti dicukupi tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarkan firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh dan terus berbicara dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami, dan kami rindu menjadi murid-murid dan pengikut-Mu yang berkualitas, yang dipandang oleh dunia ini dan dibanggakan oleh sekitar kami Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Terus proses kami, terus bentuk kami, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita akan berdoa 3 pokok doa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi ini kami berdoa supaya Tuhan menyertai upaya pemerintah dalam mengatasi serta menangani penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat, dan supaya masyarakat patuh terhadap disiplin atau protokol kesehatan yang dijalankan di bangsa ini. Bapa, kami berdoa supaya setiap masyarakat terus sadar akan adanya virus ini dan masyarakat terus berjaga-jaga mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini Bapa. Kami percaya ketika kami semua patuh dan mendukung pemerintah, maka akan ada kesembuhan yang terjadi, akan ada pemulihan, dan solusi demi solusi dari pandemi ini akan terselesaikan di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk BNPB supaya dapat bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menolong korban bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain yang sedang terjadi di beberapa daerah saat ini. Bapa, Engkau menolong BNPB dan pemerintahan kami, pihak-pihak yang terkait, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja dengan maksimal. Mereka bekerja dengan kekuatan ilahi, bekerja dengan hikmat ilahi. Ada kesatuan hati di antara mereka, supaya ketika mereka menolong korban bencana alam, itu bisa terjadi dengan baik, sesuai dengan program dan planning mereka. Bapa sertai mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka perlindungan, beri mereka kesehatan. Kami percaya bukan sesuatu yang gampang untuk menyelesaikan masalah bencana ini. Tapi kami yakin bahwa ketika Engkau menyertai pemerintahan kami, maka semuanya boleh terselesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, supaya memiliki kerendahan hati, sehingga Bapa bisa leluasa berbicara ketika kami berpuasa mulai Februari nanti. Dalam 21 hari kami sungguh-sungguh bisa merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Kami bisa mendapatkan hal-hal yang baru Tuhan ketika kami berpuasa. Kami rindu Tuhan ketika kami berpuasa, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi.
Kami mau berkorban dalam segala hal, karena kami mau mengutamakan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa semua jemaat Krispan sungguh-sungguh mengikuti doa puasa ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saatnya kita meninggalkan ibadah pada pagi ini. Biarlah kasih karunia di dalam Allah, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti dibuatnya menjadi berhasil. Keluarga kita diberkati, pendidikan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.